dong yang mengalami endometriosis, kenapa cuma 10%? Nah, inilah di sini orang mulai bertanya-tanya tentang apakah yang terjadi dengan teori ini, gapnya apa saja. Apalagi ditemukan lagi endometriosis pada orang yang belum menarki. Lalu bahkan ditemukan endometriosis pada orang yang sudah menopause. Jadi gimana mau ngomong tentang retrograde menstruation? Bahkan yang parahnya ditemukan endometriosis pada transgender yang mengkonsumsi hormon. Nah, ini kan artinya ada sesuatu yang berbeda dari masalah retrograde menstruation. Jadi, absolutely retrograde menstruation nggak bisa menjawab the whole phenotype dari endometriosis. Ya. Nah, jadi bagaimana dong cara memahami atau membuat pemahaman tentang endometriosis? Jadi kalau kita lihat ada 4 phenotype dari endometriosis. Yang pertama ada superficial endometriosis. Yang kedua adalah endometrium. Yang ketiga adalah deep endometriosis. Yang keempat adalah adenomyosis. Nah, tentu kalau kita bicara retrograde menstruation, maka rasanya kita bisa memilah jangan-jangan orang yang 10% ini mengalami endometriosis karena pertama, jangan-jangan dia punya karakter endometrium yang istimewa, yang tidak dimiliki oleh 80% lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jangan-jangan dia memiliki sebuah mekanisme yang istimewa yang tidak dimiliki juga oleh 80% yang lain. Contohnya, darah menstruasi yang tumpah ke rongga perut, basically adalah sebuah benda. Kita tahu bahwa uterine cavity adalah bagian dari immune privilege site. Invention. Akan tetapi ternyata tidak terjadi. Nah, jadi apakah ini adalah hal-hal yang mungkin berkontribusi pada kejadian endometriosis? Nah, kalau saya lihat dari kuliah Profesor Sulik, maka initially dia menyatakan jangan-jangan endometriosis ini ada faktor-faktor pendukungnya. Ya, yang pertama adalah terkait dengan genetik. Pasti orang langsung ngomong kalau cuma 10% pasti genetik. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa stem cells sekarang menjadi sesuatu yang sangat tren dan sangat make sense untuk melibatkan stem cells dalam hal ini, karena stem cells adalah sel yang tend to differentiate dan tend to proliferate. Jadi mau dimanapun dalam mekanisme regeneration dan segala macam. Apalagi kalau kita bicara menstruasi, kita bicara injury, ya, kita bicara injury. Pada saat terjadi desquamasi dari lapisan fungsional endometrium, jelas terjadi injury. Pada saat terjadi menstruasi dan kemudian endometrial lesion yang ada pada pelvic cavity muncul intra lesion micro bleeding, jelas terjadi injury. Dan tadi Dr. Kemal sudah menyampaikan, tumpukan darah yang di sana yang kemudian dihancurkan oleh sistem imun dan kemudian pecah menjadi hemosidrin, di mana banyak sekali molekul-molekul besi di sana. Jelas ini merupakan sebuah fragmen yang dapat memicu terjadinya oksidatif stres. Maka terjadi lagi injury. Nah, hal-hal ini jelas dapat memicu sebuah mekanisme regeneration yang melibatkan stem cell. Lalu yang ketiga, ini yang nanti kalian akan kaget terkait dengan masalah chemical in menstrual product. Ya, zaman dulu orang nggak ada pakai pad,
untuk menstruasi. Sekarang menggunakan pad. Nanti kalian lihat apa penelitian terakhir terkait dengan mekanisme pad. Dan kemudian sekarang saya lihat perempuan sekarang banyak sekali ada di ruangan ini. Menuntut ilmu, mengejar karir. Kita lihat apa dampak dari perubahan gaya hidup perempuan dibandingkan zaman dulu yang berkontribusi pada kemungkinan terjadinya endometriosis. Jadi kalian sendiri sih yang bikin endometriosis sebenarnya. Dan nanti kita lihat. Oke. Sekarang kalau kita lihat saya pikir itu terkait dengan genes, ya. Ini adalah penelitian yang mencoba mengumpulkan semua pasien endometriosis baik dari daratan Eropa maupun Asia. Dan kemudian mereka melihat phenotype dari endometriosis dan kita bisa lihat ada 42 loci yang ditemukan. Dan kalau kita lihat genes yang similar untuk semua pasien endometriosis umumnya berkorelasi dengan pain. Ya, ada pain yang berkaitan dengan migraine, ada pain yang berkaitan dengan bones, ada pain yang berkaitan dengan soft tissue. Jadi hampir semua gen yang related dengan pain ketemu di semua kasus endometriosis. Jadi artinya kenapa tidak heran orang endometriosis pasti bermasalah dengan pain karena memang gene yang berhubungan dengan pain itu umumnya ditemukan pada kasus endometriosis. Akan tetapi Prof. Survey menyatakan ini masih belum cukup memuaskan untuk menjelaskan tentang terjadinya endometriosis. Lalu yang berikutnya, ini yang saya katakan, ya, maladaptasi dalam evolusi manusia. Coba kita lihat di sisi kiri adalah perempuan zaman dulu, ya, yang pada saat mulai menstruasi dia langsung menikah, dan kemudian langsung punya anak. Setelah melahirkan anak pertama, langsung persiapan untuk hamil lagi untuk anak berikutnya. Even di Eropa, kalau kita lihat foto waktu kemarin di-share oleh Profesor Petraglia, di Eropa itu satu pasangan itu punya anak rata-rata 11-12. Ya. Kalau kita ukur, ya, satu anak itu membutuhkan breastfeeding kira-kira 1 tahun, ya, artinya bisa kita lihat kemungkinan untuk menstruasi bagi seorang perempuan itu akan menjadi lebih sedikit, ya. Dan kalau kita lihat tingkat kesejahteraan zaman dulu tentu jauh lebih buruk dari sekarang, punya anak lebih banyak, dan bisa kita lihat lifespan perempuan zaman dulu sangat pendek, ya. Makanya mungkin zaman dulu nggak ketemu cancer, nggak ketemu ini bukan karena apa-apa, karena umurnya belum nyampe udah meninggal, ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Sekarang coba kita lihat sekarang perempuan, ya, sekarang sekolah sampai S1, lalu kemudian lanjut SP1, lanjut lagi SP2, ya, terus lanjut lagi sampai S3, ya, nggak mau hamil dulu, ya, karena takut nanti tinggal kelas mau lulus tepat waktu kan. Kalau hamil kan pasti disuruh cuti. Nah, jadi akhirnya bisa kita lihat maka period untuk mendapatkan menstruasi akan jauh lebih panjang. Terus sekarang perempuan lebih senang anaknya dikit, memang karena sekolah mahal, biaya hidup mahal, ya, rumah cuma bisa beli apartemen atau rumah susun sederhana yang isinya paling cuma mengakomodir 1 atau 2 anak. Jadi artinya, ya, dia akan lebih banyak menstruasi. Ya, ini adalah teori yang jelas sekali memperlihatkan bagaimana evolusi dalam kehidupan perempuan berkontribusi pada endometriosis. Ya, jadi jangan salahkan endometriosis, tapi salahkan ya. Nah, ini yang harus kalian lihat, ya. Sekarang karena lebih sering menstruasi, maka perempuan lebih banyak menggunakan sanitary product. Dan coba lihat apa yang mereka teliti dari konten sanitary product, pad yang kalian gunakan itu. Ternyata banyak sekali ditemukan chemicals yang kita kenal sebagai endocrine disruptor chemical.
Dan kemudian apa yang terjadi karena kalian taruh itu di daerah sana, dan ternyata diketahui bahwa vulva dan vagina ini akan mengabsorb ya kayak endocrine disruptor chemical. Dan kalian tahu what is the meaning of endocrine disruptor chemical? Ini adalah sebuah senyawa kimia yang strukturnya sangat mirip dengan hormon. Sehingga dia bisa menduduki reseptor hormon. Dia bisa bekerja agonistik, dia bisa bekerja antagonistik. Jadi bisa kita lihat di sini ya bahwa ternyata sanitary napkin yang kalian gunakan itu banyak mengandung materi-materi yang memiliki konten endocrine disruptor M. Ya, kalian menstruasi lebih banyak, kalian menggunakan produk ini lebih sering, sehingga tentu ini dapat apa? Nah, bisa kita lihat di sini ya sanitary pad tampon yang sudah diperiksa jelas sekali. Lihat ada apa? Dioksin. Dioksin ini apa? Dioksin juga banyak ditemukan pada apa? Produk pembakaran bahan bakar fosil. Ya. Jadi salahnya kalian tinggal di Jakarta, ya kalian akan menghirup dioksin selama kalian perjalanan menuju ke RSCM. Jadi kenapa endometriosis dikenal juga sebagai urban disease? Ya, jarang sekali ditemukan di rural, tapi saya yakin dengan sekarang industrialisasi, lalu penggunaan pad yang meluas, maka kemungkinan besar kita akan juga banyak menemukan endometriosis di rural area. Ya, sekarang nggak eksklusif lagi di urban area. Nah, sekarang hipotesis yang berikutnya adalah terkait dengan stem cell. Ya, semua orang pasti tahu bahwa lapisan fungsional endometrium bisa beregenerasi begitu hebatnya tiap bulan. Ya, itu kenapa? Karena memang banyak sekali stem cell-nya. Ya, jadi pendek kata, ya, dengan tumpahnya darah menstruasi ke rongga perut, maka jelas dia juga membawa stem cell ke sana. Dan kalau kita lihat mekanisme apa yang terjadi, kita lihat di sini, endometrium itu terdiri dari dua komponen. Pertama, sel stroma yang mengelilingi kelenjar. Jadi ada dua komponen dari endometrium. Stroma dan kelenjar. Dan coba kita lihat, hampir sebagian besar sel stroma maupun kelenjar itu selnya tidak homogen. Ada sel-sel yang memang memiliki karakter stem cell di sana. Jadi stem cell ini ada di dalam struktur di endometrium. Jadi tidak semuanya selnya sudah well differentiated. Ya. Dan sialnya dengan bertambahnya umur kalian, maka akan terjadi spontaneous somatic mutation. Ini adalah sesuatu hal yang normal, bukan sesuatu yang nggak normal, ya. Dan apa yang terjadi? Semakin bertambah usia, maka jumlah sel yang mengalami somatic mutation akan makin banyak. Nah, ini bergantung kepada gaya hidup kalian. Apakah somatic mutation ini akan tetap silent atau dia akan manifest. Nah, ini artinya kalau kalian tadi udah haidnya sering, umurnya nambah, lalu kemudian terekspos dengan chemical dan seterusnya, lama-lama akan terjadi apa yang disebut sebagai cancer associated mutation atau sekarang dikenal sebagai CAMS. Ya. Nah, inilah yang bertanggung jawab untuk mengubah sifat atau karakter dari sel-sel tersebut, baik sel yang membentuk stroma maupun sel yang membentuk kelenjar. Nah, seringkali CAMS ini bisa ditahan karena memang di tubuh kita memang ada mekanisme yang menghold terjadinya progresif dari cancer associated mutation. Seperti misalnya ada tumor suppressor gene. Akan tetapi seringkali ada juga orang-orang yang akan mengalami mutasi dari tumor suppressor gene sehingga kemudian terjadilah malignant transformation. Ya, kalau kita lihat karakter dari endometriosis mirip-mirip seperti cancer. Nah, di sini kita lihat ya, bertambahnya usia akan menyebabkan terjadinya somatic mutation yang lebih tinggi. Ini coba kita lihat, ini adalah
angka mutasi somatik yang didapatkan dari endometrium yang histologinya normal. Bayangin, histologinya normal, tapi sel-selnya mengalami somatic mutation. Semakin bertambah usia, maka somatic mutation ini akan makin banyak. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, Profesor Sunwego memperkenalkan istilah yang disebut sebagai endometriosis determinism. Apa itu artinya? Artinya orang melihat bahwa sebenarnya problem endometriosis itu bukan retrograde menstruation. Bukan. Retrograde menstruation hanya merupakan precipitating factor saja. Akan tetapi yang jadi masalah adalah karakter dari iotopic endometrium si orang tersebut. Jadi mulai berkembang sebuah pemikiran yang disebut sebagai root treatment. Harusnya kalau kita mengobatin endometriosis sekarang adalah kita harus mengenali orang-orang yang memiliki bakat untuk menjadi endometriosis. Harusnya kita mulai mengkarakterisasi endometrium dari perempuan untuk memahami ini orang bakal jadi endometriosis atau enggak. Ya, bukan seperti sekarang udah jadi kista, udah jadi adenomiosis baru kasih progestin. Ya, atau terpaksa harus surgery. Itu sesuatu hal yang sebenarnya little bit too late. Ya, harusnya kita kalau udah tahu teorinya kayak gini, kenapa nggak kita move forward untuk mengenali pasien, ya? Nah, sekarang di mana stem cell itu bercokol? Ya, stem cell itu bercokol banyak di basal membrane, ya, atau sekarang orang mengenalnya sebagai junctional zone, ya. Itulah kenapa sekarang kita melihat bahwa kalau saya sekarang melakukan ultrasonografi pada adenomyosis, kenapa sekarang saya men-state apakah adenomyosis ini berkorelasi dengan kerusakan junctional zone atau tidak? Karena ternyata adanya kerusakan pada junctional zone ini jelas menimbulkan perbedaan prognosis. Ya, baik prognosis terkait dengan abnormal uterine bleeding atau dengan fertility. Saya pikir center ini harusnya sangat expert dalam bidang adenomyosis. 70% pasien rawat jalan kita adalah adenomyosis. Jadi sayang banget kalau nggak ada banyak keluar penelitian terkait adenomyosis. Sekarang kalau kita lihat tulisan-tulisan Sunwego jelas sekali memberikan kepada kita pencerahan kenapa terjadi abnormal uterine bleeding pada adenomyosis. Kalian pikir adenomyosis karena dia ada kelainan struktural? Kita lihat di AUB, dia masuk ke dalam palm, ya kan? Dia masuk ke dalam AUB A kan? Terkait dengan kelainan struktural. Apakah AUB yang terjadi pada pasien adenomyosis itu karena kelainan struktural? No way. Ya, bukan. Terjadinya abnormal uterine bleeding pada adenomyosis ada karena problem pada junctional zone. Ya, ini yang harus kita ketahui. Dan sekarang mereka sudah mulai meneliti bagaimana caranya kita dealing with junctional zone. Ya, jadi sedih banget kalau misalnya kita gagal mengatasi AUB pada adenomyosis, maka jawabannya hysterectomy. Ya, karena sebenarnya kalau kita memahami mekanisme pada junctional zone, maka kita harusnya bisa mengatasi problem ini. Infertility pun sama. Ya, kita pikir apakah dengan mendapatkan embrio, maka udah pasti orang dengan adenomyosis dengan involvement pada junctional zone ini bisa hamil? Belum tentu. Karena problemnya adalah ditentukan pada saat embrio itu akan dikembalikan dan kemudian berharap mudah-mudahan terjadi implantasi. Tapi coba lihat junctional zone-nya seperti ini. Nah, junctional zone adalah sebuah lapisan yang di dalam kondisi tidak hamil ini merupakan sebuah area yang kaya akan nerve fibers, dan kita mengenal di sana ada bercokol sebuah sel yang namanya Schwann cells. Schwann cells adalah sebuah sel yang umumnya ada pada nerve fiber dan dia sangat bertanggung jawab untuk nerve fiber regeneration. Karena apa? Nanti saya kasih lihat mekanisme apa yang terjadi pada adenomyosis. Ya. Yaitu awalnya terjadi injun. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini.
terjadinya endometriosis dikatakan adalah karena adanya displacement dari basal membran. Ya. Karena apa? Basal membran itu kaya sekali akan stem cell. Dan basal membran ini yang loncat keluar, masuk ke cavity dan lain sebagainya. Dan ini sudah dilihat di penelitian ini, dan mereka menggunakan pewarnaan-pewarnaan yang spesifik pada junctional zone. Ternyata ditemukan juga pada ectopic implant dari endometriosis. Jadi jelas terjawab. Dan selanjutnya, kembali lagi. Ya. Dan selanjutnya, karena begitu pentingnya junctional zone sekarang di bidang ultrasonografi, kalau kita mau serius tentang adenomiosis, maka kita harus melakukan 7 steps dalam melaporkan adenomiosis. Ya. Salah satu step yang dilakukan adalah melaporkan tentang kondisi junctional zone. Di mana junctional zone ini akan tampak pada adenomiosis yang internal, karena adenomiosis ini berdasarkan involvement dari junctional zone dapat dibagi lagi sekarang menjadi adenomiosis eksternal dan adenomiosis internal. Yang umumnya menjadi masalah adalah adenomiosis internal yang ada junctional zone involved, di mana junctional zone-nya tampak terputus-putus atau kita kenal sebagai interrupted junctional zone, atau terjadi irregularity dari junctional zone. Ya, ini ada sesuatu yang nanti kalau kalian nanti datang di klinik USG ginekologi, nanti kita akan sama-sama lihat di mana itu junctional zone. Nah, ini adalah teori terbaru dari Sun Weigo terkait dengan adenomyosis. Jadi kalau kita lihat, dengan kalian mengalami menstruasi tiap bulan, apa yang terjadi? Itu seperti mengerok ya lapisan fungsional endometrium. Dan ini akan terjadi sebuah injury. Apa yang terjadi? Injurinya bukan hanya berkorelasi pada jaringan, tapi juga terjadi pada nerve fiber. Ya. Nah, jadi disinilah kata kunci, ya, bahwa dengan adanya injury pada jaringan dan nerve fiber, maka akan memicu sebuah chain reaction. Dan kalau kita lihat di sini, Schwann cells ini merupakan salah satu mekanisme terbaru sekarang yang menjadi cikal bakal target terapi pada adenomyosis. Kenapa? Karena dengan terjadinya nerve factors yang akan memicu terjadinya diferensiasi dan berujung kepada pembentukan adenomyosis. Nah, sekarang sedang diteliti substance yang dapat digunakan untuk menghold gerakan agar jangan sampai dia melepaskan soluble dan berdiferensiasi. Lalu yang kedua, coba lihat. Dengan adanya tisu injury sekarang juga platelet ini juga menjadi target terapi. Ya. Jadi sekarang kita bisa lihat kalau terjadi injury seperti pada pembuluh darah, maka akan ada datang platelet ke sana. Platelet datang ke sana bukan hanya menyumbat perdarahan, tapi yang jeleknya platelet ini akan melepaskan banyak growth factor. Makanya sekarang teman-teman ya, Dr. Kemal, Dr. Gita, Prof. Muharram banyak mengambil growth factor dari platelet dengan tujuan untuk menumbuhkan endometrium, ya, dikenal sebagai PRP. Ya. Nah sekarang agar jangan sampai terjadi adenomyosis, sekarang platelet merupakan salah satu target terapi untuk menekan agar jangan sampai dia melepaskan soluble factors yang dapat menyebabkan growing-nya jaringan adenomyosis. Terjadinya diferensiasi sel pada adenomyosis akan memicu terbentuknya fibrosis, terbentuknya jaringan-jaringan ikat, ya, sehingga menimbulkan perubahan pada jaringan miometrium. Makanya sekarang kita mengembangkan ultrasonografi, elastografi. Untuk melihat apa? Untuk melihat bagaimana flexibility dari jaringan yang sudah ada fibrosis. Ya, ini adalah perkembangan-perkembangan terbaru dari endometriosis. Dan kalau kita lihat
bagaimana endometriosis itu bisa dipicu di babun. Ternyata kalau misalnya jaringan yang diimplan ke babun itu hanya lapisan endometriumnya aja, ternyata masih kalah banyak endometriotik implannya kalau yang diimplan itu adalah lapisan fungsional endometrium plus junctional zone. Ya, jadi memperlihatkan bagaimana peran dari junctional zone yang sangat penting pada terjadinya endometriosis. Dan kalau kita lihat yang menarik, kalau full uterine thickness ini ditaruh di dalam perut babun, ternyata dia lebih sedikit terjadinya endometriosis. Jadi memperlihatkan ada sesuatu yang menghambat terjadinya endometriosis. Ya, jadi artinya ada controlling system di sana. Ya, jadi bisa kita lihat di sini, artinya yang jelas berperan dalam pembentukan endometriosis adalah lapisan fungsional endometrium dan junctional zone. Dan kemudian kalau kita lihat, karena junctional zone itu tadi sudah saya sampaikan banyak sekali terdapat nerve fibers. Semakin banyak nerve fiber, ya, ini akan semakin meningkatkan opportunity untuk terjadinya endometriosis. Jadi bisa kita lihat density dari nerve fiber pada lapisan junctional zone itu kalau sangat banyak, maka pasien itu atau orang itu pasti memiliki high risk untuk terjadi endometriosis. Dan kalau kita lihat, untuk terjadinya nyeri, tidak jarang, ya, nerve fiber ini akan teraktivasi bukan hanya sekedar untuk mengalirkan stimulus, tapi juga dia akan mengeluarkan banyak apa yang disebut sebagai neuropeptide, ya, seperti substance P, ya. Jadi kalau tadi pertanyaan nociceptive dan neuropathic, ya, memang itulah isunya, ya. Dan bisa kita lihat kalau misalnya implan ke tikus ini diberikan endometrium plus neuropeptide atau seperti substance P, ternyata substance ini akan menyebabkan nerve fiber density meningkat, maka itu justru akan memicu terjadinya endometriosis. Jadi sekali lagi, endometriosis ini nggak mudah, nggak cuma tumpah darah menstruasi terus jadi endometriosis. Ya, jadi jelas nerve fiber density juga sangat berperan dan begitu pula substance yang ada pada nerve fiber tadi. Dan kalau kita lihat, ya, dalam penelitian pembentukan endometriosis di babun, ternyata jumlah darah menstruasi yang tumpah ini akan menentukan terjadinya endometriosis. Dan lihat penelitian yang luar biasa ini, dibuat formula matematik untuk memprediksi kapan seorang perempuan mengalami endometriosis. Jadi bisa kita lihat bahwa semakin sering kalian menstruasi, maka tentu chance untuk terjadinya endometriosis akan semakin banyak, semakin tinggi. Ya, ini bisa kita lihat curve-nya, ya. Lihat puncak terjadinya ada di usia 40 tahun. Ya. Dan kemudian tentu kalau sudah darahnya masuk ke sana, tentu harapannya adalah kita ingin sebenarnya adalah ada sebuah mekanisme pertahanan tubuh yang membersihkan endometriosis. Tapi ternyata memang ditemukan bahwa ada kecacatan pada respon imun di peritoneal cavity, sehingga dia tidak bisa membersihkan darah menstruasi yang sudah tumpah ke sana. Pertanyaannya adalah, kecacatan ini memang muncul dari awal atau belakangan setelah timbul endometriosis? Nah, kemarin Profesor Sunwego juga sudah menyampaikan ada sebuah hal yang menarik yang kita kenal sebagai psikoneuroendokrin imunologi. Nah, kalau kalian tahu kenapa divisi kita satu-satunya yang menyandang divisi imunoendokrinologi, coba kalian tanya ke institusi pendidikan yang lain. Divisi reproduksinya nggak pernah ada divisi imunoendokrinologi. Saya pertama kali mengenal istilah psikoneuroimunoendokrinologi itu dari almarhum Dr. Enut Sujani. Karena beliaulah yang menyatakan bahwa ada hubungan antara masalah mental state dengan
masalah imunitas dan endokrin. Dan kira-kira menurut kalian kalau orang dengan endometriosis yang tiap bulan mengalami nyeri, setiap menstruasi, kira-kira mental state-nya kayak gitu? Hah? Pasti akan anxious menjelang menstruasi. Pada saat dia mengalami nyeri, dia nggak bisa datang kantor, dia nggak bisa datang ke sekolah, dia nggak bisa datang kuliah, dia pasti depres. Dia lihat teman-temannya pada datang, dia nggak bisa datang. Nah, akan terjadi problem pada mental state. Dan apa yang kita bisa lihat penelitian ini, jelas sekali. Chronic stress block di immune system. Jadi ini seperti lingkaran setan yang tidak selesai. Ya. Jadi sekali lagi menangani endometriosis itu, ya bukan hanya ngasih progestin selesai, bukan hanya surgery selesai. Ini bisa kita lihat ada lingkaran setan yang nggak putus-putus. Ya. Nah, jadi sekali lagi, it can be concluded bahwa it's not always because of retrograde menstruation. Tapi what kind of endometrium that coming from the uterine cavity, itu dulu yang harus kita pahami. Ya. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa kok cuma 10% dari 90% perempuan yang mengalami retrograde menstruation yang mengalami endometriosis. Jadi, kalau saya summary, ya, jadi endometriosis itu pertama, kalau kita lihat dari sisi ibunya, pertama, pasti ada problem dari karakter eutopik endometriumnya. Dia punya karakter eutopik endometrium yang jelas istimewa. Makanya saya bilang, kita harusnya mulai mencoba meneliti kira-kira how to screen this particular person. Ya. Bukan untuk menegakkan diagnosis, menurut saya sangat waste of money untuk menegakkan diagnosis. Ya. Karena menegakkan diagnosis sekarang cukup dengan klinis saja udah cukup. Ya. Tapi sekarang kita mau men-screen sebelum pasien ini dysmenorrhea, bisa nggak kita menyatakan pasien ini bakal endometriosis? Ini yang paling penting sebenarnya. Ya. Lalu kemudian, bagaimana mengendalikan jumlah darah menstruasi? Ya, bagaimana mengendalikan? Kalian ini jelas adalah calon-calon endometriosis. Ya, coba kita lihat paritas berapa sih di sini rata-rata? Paling rata-rata paling maksimum paritas 2. Ya. Menarkinya rata-rata coba umur berapa? Pasti udah di bawah 12 tahun. Ya, menarkinya. Nah, dan kalau kita lihat hampir sebagian besar umumnya pasti nggak menggunakan kontrasepsi ataupun kalau menggunakan kontrasepsi tapi tidak mau yang haidnya terganggu. Iya kan? Nah, jadi jelas kita harus mencari cara gimana perempuan-perempuan zaman sekarang ini kalau bisa menstruasinya jangan terlampau sering dan kalau menstruasi juga jangan terlampau banyak. Gimana tuh caranya? Pikirin aja. Ya. Terus kemudian jelas karakter dari junctional zone. Immunological dysfunction dan paparannya, endocrine disruptor chemical susah lah ya. Kalau nggak mau terpapar endocrine disruptor chemical ya kalian cast away aja ke pulau yang nggak ada, mungkin Gili Trawangan kemarin boleh lah ya. Ya kan nggak ada nggak ada bahan bakar fosil di sana. Oke, saya pernah membuat sebuah model tentang penanganan endometriosis. Saya mencoba menggunakan model yang pernah dibuat di SLE karena ini sama-sama inflammatory chronic disease. Jadi SLE juga punya 3 pendekatan yang disebut sebagai primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Saya percaya bahwa suatu saat kita akan melangkah pada primary prevention. Dengan teori yang sekarang kita pahami seperti ini, harusnya kita move on to primary prevention. Kalau secondary prevention, ini yang sekarang kita tangani. Ini kita sekarang berada di era secondary prevention. Ada pasien datang, udah dengan keluhan nyeri haid yang luar biasa. Penelitian saya memperlihatkan bahwa butuh waktu kurang lebih 13 tahun mulai sejak pasien menstruasi sampai nyampe di RSCM. Jadi artinya sudah terlampau lama. Ya. Jadi memperlihatkan bahwa harusnya kita kalau mau bikin penelitian yang baik, ya kita harus menjawab masalah yang real.
ya, dalam hal ini. Jadi kalau kita bisa tahu pasien ini udah pasti kemungkinan endometriosis, harusnya kita mulai atur. Ya, kita harus preserve reproductive function. Ya, kita harus cegah jangan sampai endometriosis ini terjadi progresi. Ya, meskipun kemarin saya didebat juga oleh Profesor Jan Oud, dia bilang berapa persen sih yang akan progresif? Dia bilang ada sebuah paper yang menyatakan yang progresif ternyata hanya 20% or less. Oke, tapi siapa yang mau yakin dia akan mengalami progresif? Dan yang terakhir, sekali lagi, ini adalah sebuah statement yang saya ambil dari Profesor Petraghi. Primary principles dalam long-term medical management pada kasus endometriosis adalah to stop the menstruation. Ya, to stop the menstruation. Kenapa? Karena menstruation ini dapat memicu terjadinya pain. Dan yang kedua, menstruation ini menimbulkan retrograde menstruation lagi. Jadi akan menambah masalah. Jadi memberikan obat-obat analgetik seperti painkiller itu bullshit. Ya. Kenapa? Dia tidak menghentikan retrograde menstruation. Ya. Dia tidak memadamkan apinya. Ya. Dia hanya memberikan sebuah masking effect. Jadi tolong dalam principles dalam penanganan endometriosis kita memahami konsep-konsep seperti itu. Ya, ini ada Profesor Sunwego yang kemarin memberikan lecture pertama. Ini saya sangat kagum ya dengan pikiran-pikirannya. Dan kemudian ya mereka sekarang saya lupa ya memasukkan ke dalam ini. Saking begitu banyaknya teori tentang endometriosis, sekarang mereka seperti sedang membuka pooling. Saya mohon maaf lupa menyampaikan ini. Jadi siapapun yang punya ide baru tentang endometriosis, silahkan masukkan ke sana. Ya, pikiran-pikirannya. Nanti mereka akan compile. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita karena ini adalah updating, ya saya berharap mudah-mudahan kalian bisa tetap catch up dengan the current latest update tentang teori endometriosis. Ya, meskipun mungkin kalian belum akan melakukan penanganannya. Ya, baik, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silakan. Question, comment? Ya. Terima kasih untuk penyegaran tentang endometriosis dan sharingnya, dokter. Mengenai konsep endometrial stem cell ini, dok. Endometrial stem cell ini kan bahkan di paradigma yang sekarang ini kan ada banyak jurnal yang menyatakan bahwa bisa digunakan sebagai terapi, gitu. Apakah endometrial stem cell pada pasien endometriosis ini tidak bisa recovery dirinya sendiri? Oke, kalau kita bicara tentang stem cell, mungkin Dr. Ferry mudah-mudahan pernah mendengar sebuah istilah yang disebut sebagai niche, ya, stem cell niche, ya. Jadi stem cell itu akan berdiferensiasi atau menjadi sesuatu based on environment. Jadi environmentnya gimana? Itulah kenapa sekarang orang menggunakan stem cell itu ada menggunakan sel yang kita sebut sebagai sel terapi. Ada menggunakan produk. Nah, jadi sebenarnya dalam hal ini tentu bagaimana kita mengguide stem cell itu sebenarnya. Kan stem cell itu kan punya potensi untuk berdiferensiasi. Nah, tentu ada sinyal-sinyal yang sangat spesifik yang dapat digunakan oleh sebuah stem cell untuk berdiferensiasi ke arah yang kita ingin. Nah, kira-kira demikian. Tentu itu yang bisa dilakukan. Tergantung memang betul stem cell ini mau digunakan untuk ya. Ada lagi? Ya. Kalau terima kasih dok atas penyegarannya hari ini terkait dengan case kita yang umbilical endometriosis, terutama yang kasus dengan primary
ya bukan yang secondary. Nah, gimana kita menjelaskan terkait patogenesis pada kasus yang primary yang kita tahu nggak punya riwayat trauma, atau apakah kejadiannya itu mulai terjadi di awal sekali, ya. Yang pernah saya baca juga bahwasannya salah satu teorinya itu pada saat pemutusan tali pusat pada saat lahir, kemudian berkembang bahkan sudah bertahun-tahun setelahnya baru terjadi umbilical endometriosis, terutama yang primary. Mohon penjelasannya. Ya, mungkin penjelasan saya juga nggak bisa diterima semuanya, tapi sekali lagi kalau kita melihat pada redefining pada stem cells, tadi dikatakan bahwa even Dr. Sampson sendiri menyatakan bahwa it's not only retrograde menstruation, tapi dengan adanya injury pada lapisan fungsional, maka di situ ada open blood vessels. Maka diperkirakan ada, tentu zamannya Dr. Sampson dia nggak tahu stem cells. Dia bilang bahwa ada fragmen dari blood menstruation itu yang masuk ke dalam sistem head. Dan kemudian dia akan disirkulating dan kemudian menuju ke sebuah daerah tertentu. Nah, ini bisa kita lihat pada slide yang tadi saya bilang, redefining dari stem cell role pada endometriosis. Ternyata stem cell ini pada saat terjadi menstruasi juga bisa masuk ke dalam sistem blood circulation. Dan bahkan ada stem cell yang datang dari bone marrow yang masuk ke dalam blood circulation. Dan kemudian di sebuah tempat dia mengalami diferensiasi. Nah, ini mungkin sesuatu hal, tentu kalau ditanya lebih lanjut, apa yang menyebabkan kok dia nempel di situ, nggak nempel di tempat yang lain, dan seterusnya, itu still unknown. Tapi yang jelas, kalau kita bicara tentang itu, ya pada dia itu sedikit menjawab tentang extrapelvic endometriosis. Sampai sekarang memang itu masih jadi sebuah perdebatan, belum selesai ya, terkait dengan extrapelvic endometriosis. Ada lagi? Ya. Ya, jadi itu yang saya katakan. Saya mungkin ingin sharing sama teman-teman residen nih. Nanti akan menolong atau melakukan antenatal care. Kalau kita bicara primary prevention, ini udah pernah saya sampaikan juga di sebuah simposium berkaitan dengan neonatal menstrual bleeding. Tahu nggak, neonatal menstrual bleeding itu hanya terjadi hanya pada 3-5% bayi perempuan yang dilahirkan. Kenapa sih? Kok nggak semua bayi perempuan mengalami menstruasi pasca dilahirkan? Kan setelah tali pusat dipotong kan, maka hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan dari plasenta akan terjun bebas. Tapi kenapa nggak semua menstruasi? Kok ada yang menstruasi, ada yang enggak? Kenapa ya? Karena endometrial immaturity. Sebagian besar bayi perempuan itu selama di dalam kandungan, endometriumnya masih immature. Sehingga pada saat terjadi pemotongan tali pusat, estrogen progesteron itu turun, tidak ada menstruasi. Tapi apa yang terjadi? Pada kondisi stres in utero, nah ini ya, saya katakan, kalau kalian mau jaga perempuan jangan endometriosis, maka pada saat in utero life, jangan buat dia stres. Ini kan dari tadi kita lihat IUGR, eklamsi, segala macam. Nggak beres-beres. Itu menyebabkan bayi in utero itu stres. Dan apa yang terjadi? Akan terjadi akselerasi terhadap endometrial maturation. Apa konsekuensinya? Endometrium itu akan mulai respon terhadap estrogen dan progesteron. Maka endometriumnya mulai proliferasi. Ya, mulai proliferasi. Jadi pada saat tali pusat dipotong, maka terjadi withdrawal bleeding. Tapi kalian lihat struktur uterus pada neonatal kayak apa?
kayak tubul, ya, dengan rasio korpus dan serviks 1:1 dan ada mukus pada serviks. Artinya, kalaupun ada sebagian yang keluar, maka sebagian akan tumpah ke abdomen. Tadi dikatakan bahwa tumpahnya darah menstruasi ke abdomen jelas membawa stem cell ke sana. Dan dia akan dormant di sana. Sampai suatu saat dia dibangunkan oleh estradiol. Ya, karena ini adalah estrogen dependent. Ya. Jadi sekali lagi tadi kalau kalian mau mencegah perempuan dari endometriosis sama kayak PCOS. Ya. Endometriosis dan PCOS ada merupakan dua kondisi yang terjadi akibat kalian membuat bayi perempuan itu stres in utero life. Ya. Nah itu nanti kalau mau tahu kenapa PCOS bisa, nanti suatu saat kita bisa belah lagi dalam kuliah yang lain. Ya. Nah, jadi saya setuju dengan Prof. Bowo tadi, jangan cuma ngelahirin, ya, karena hal-hal seperti ini tadi konsekuensinya bisa jangka panjang. Ya, jadi terjawab ya bahwa dengan adanya struktur uterus, adanya accelerated in endometrial maturity, maka muncul retrograde menstruation pada neonatal menstrual bleeding dan muncullah endometriosis karena ada stem cell yang sudah reside di pelvic cavity udah cukup lama, tinggal di-induce oleh sesuatu, yaitu strategi. Oke, saya pikir cukup. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah wawasan pengetahuan kita tentang endometriosis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.